Punya anak jenius, dambaan orang tua. Gambaran anak jenius bagi kebanyakan orang adalah anak yang mampu meraih beragam penghargaan, masuk universitas usia muda, serta menemukan formula yang berguna bagi dunia. Namun itu hanyalah salah satu dari sisi keberadaan seorang gifted. Giftedness adalah kumpulan karakteristik perkembangan yang tidak biasa. Ada yang didambakan, ada juga yang tidak. Kemampuan berpikir cepat, kemampuan memecahkan masalah, kemampuan berkreasi dan mencipta, kemampuan berpikir kritis. Namun ada juga kemampuan untuk merasakan apa yang tidak dirasakan oleh orang lain, tahu banyak apa yang tidak dimengerti orang lain, terganggu dengan hal-hal yang dianggap biasa oleh orang lain, serta melihat hal-hal yang tidak kelihatan bagi orang lain. Kemampuan kelompok pertama menjadi dambaan orang tua, namun kemampuan kelompok kedua menjadi momok bagi mereka. Membesarkan anak gifted banyak masalah. Paling tidak inilah yang dikeluhkan oleh para orang tua. Anaknya terlalu hiperaktif sehingga orang tua dan guru senewen. Imajinasi yang terlalu tinggi sehingga orang tua kewalahan. Senang berkreasi bikin rumah berantakan dan orang tua kelelahan. Pikiran yang rumit, kompleks jauh ke depan kadang jadi bahan tertawaan. Sensitivitas pada suara, rasa, warna, tekstur membuat orang lain tidak tahan. Inikah masalahnya? Ini masalah anak gifted atau masalah orang tua, guru, dan lingkungan yang tidak mau repot? Siapakah yang butuh bantuan dan perubahan? Anak gifted atau pemahaman orang tua, guru, dan lingkungan? Ketika anak gifted diberi lingkungan yang tepat, pendidikan yang tepat, berada bersama teman-teman yang setara, profesional yang sudah paham, yang tadinya dianggap masalah ternyata adalah kekuatan luar biasa untuk membentuk seorang individu yang memiliki masa depan cerah. Semua anak adalah gifted. Kita sering mendengar kata-kata motivasi seperti semua anak adalah gifted. Jika semua anak adalah gifted, maka tidak perlu ada kata gifted. Setiap anak memiliki gift, tetapi tidak semua anak gifted. Setiap anak memiliki kekuatan, keunikan, dan keistimewaan. Kata gifted dalam dunia pendidikan berarti seorang anak memiliki kapasitas yang lebih besar dari teman-teman sebayanya dalam hal belajar dan mengaplikasikan apa yang dipelajarinya. Karena kelebihan inilah, maka anak gifted membutuhkan modifikasi dalam kurikulum standar di sekolah. Giftedness bukan berarti baik atau lebih baik. Jika seorang anak diidentifikasi gifted, itu berarti ia membutuhkan pelayanan khusus, baik dalam hal pendidikan dan pola parenting. Anak gifted, terutama yang highly gifted, kesulitan dalam pendidikan karena desain kurikulum pada umumnya tidak untuk mereka. Tanpa intervensi khusus, anak gifted akan berisiko kehilangan potensi, kebingungan dengan jati diri, mengalami depresi eksistensi, serta gangguan psikologis lainnya. Orang ber-IQ tinggi lebih sukses. Seseorang dengan IQ 130 belum tentu sukses. Demikian juga dengan yang 120, 110, apalagi yang 90 dan 80. Yang menentukan sukses bukan intelijensi, bukan juga kerja keras dan karakter seperti malaikat. Yang menentukan sukses atau tidak adalah norma dalam masyarakat. Kriteria sukses adalah konsensus dilihat dari segi materi, posisi, dan status ekonomi. Sementara mereka yang memiliki intelijensi dan kreativitas tinggi belum tentu berprestasi tinggi dan mereka tidak peduli. Bagi mereka sukses adalah jika bisa beraktualisasi diri. Pendapat banyak orang bukan alasan mereka berkreasi. Ibu-ibu hamil memutar lagu Mozart bermimpi anaknya lahir jenius, tapi Mozart meninggal pada usia muda dan tidak punya apa-apa. Apakah ini impian orang tua? Demikian kisah hidup banyak orang jenius lainnya, Nikola Tesla, Alan Turing, Beethoven, Van Gogh, William Sidis, dan seterusnya. Banyak jenius yang hidup dalam tragedi namun meninggalkan karya abadi. Bagi orang di zamannya mereka tidak sukses, tapi bagi peradaban mereka pahlawan. Orang terlalu pintar, sulit bersosialisasi. Sosialisasi dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk punya banyak teman dan berkomunikasi tanpa beban. Kemampuan ini tidak ditentukan oleh rendah atau tingginya intelijensi, apalagi cap bahwa intelijensi tinggi susah bersosialisasi. Padahal banyak orang dengan intelijensi rendah dan rata-rata juga tidak bisa bersosialisasi dengan baik. Kemampuan bersosialisasi adalah outcome dari personality, bukan intelijensi. Orang berintelijensi tinggi ada yang ekstrovert, suka bicara, suka bergaul. Namun seringkali karena perspektif yang berbeda membuat komunikasi mereka sulit diterima. Orang berintelijensi tinggi ada yang introvert, senang jika menyendiri dan menutup diri. Berada di tengah orang banyak membuat mereka lelah dan terkuras tenaga. Untuk sebagian orang, sosialisasi adalah kebutuhan. Bagi sebagian lagi adalah tantangan. Memiliki banyak teman bukanlah ukuran ketenaran, karena ada orang yang bahagia walaupun punya 1-2 kenalan. Yang lebih penting dari punya banyak teman sebenarnya adalah hati yang baik, yang tulus, dan setia kawan. Orang kreatif gampang kaya dan terkenal.
Kreativitas sama dengan intelijensi adalah faktor alami anugerah dari pencipta. Kreativitas bisa dimaksimalkan tapi tidak akan melebihi predisposisi biologis. Oleh sebab itu tingkat kreativitas masing-masing orang berbeda. Ada yang rendah, sedang, dan tinggi. Orang dengan kreativitas tinggi bisa menghasilkan karya atau produk yang unik dan otentik. Sayang tidak semua karya tersebut bisa menghasilkan kekayaan materi. Mengapa? Karena kemampuan untuk mencipta tidak sama dengan kemampuan untuk memasarkan apa yang dicipta. Pemasaran adalah set of skills yang sama sekali berbeda dengan inovasi atau invensi. Tapi jika seorang kreatif sibuk berinovasi dan berinvensi, mana ada waktu untuk menjual ide? Inilah mengapa selain kreativitas tinggi, kita butuh untuk berkolaborasi. Kerja keras lebih penting daripada talent. Jika Anda bersama-sama dengan orang yang tidak punya talent, maka kerja keras akan membuat Anda stands out. Di negeri orang buta, orang bermata sebelah jadi raja. Namun jika Anda bersama-sama dengan orang yang memiliki talent, maka kerja keras saja tidak cukup. Kualitas dari talent itu juga menentukan. Untuk mengembangkan talent yang berkualitas butuh juga bimbingan dan dukungan lingkungan. Apakah Anda punya mentor yang bisa mengenali dan menggali potensi Anda? Anda beruntung, karena orang seperti ini susah dicari. Apakah lingkungan Anda menghargai apa yang sedang Anda kerjakan, bukan mengabaikan atau bahkan menertawakan? Karena karya yang ekstraordinari sering dimulai dari ide yang sulit dimengerti, sering dianggap nyeleneh sampai kemudian ide itu terwujud, barulah disebut orang jenius. Sekolah yang baik adalah modal sosial. Bahwa sekolah yang baik memberikan network dengan teman-teman di masa depan itu benar. Di antara teman sekolah mungkin saja ada yang jadi pengusaha, politikus, atau artis terkenal. Namun sekolah juga adalah pabrik yang menghasilkan produk yang serupa. Anda yang tidak lulus proses standarisasi akan gugur dan dilabel sebagai produk gagal. Masa depan Anda bergantung pada seleksi ini. Demikian juga network Anda. Menjadi unik, otentik, otonom akan memberikan kepuasan batin dan spiritual. Itu bukan merupakan produk sekolah tradisional. Itu adalah produk dari sebagian kecil orang yang mau melawan arus untuk menjadi diri sendiri. Juara kelas jaminan karir cemerlang. Karir tidak bisa diprediksi dari menjadi lulusan sekolah favorit atau menjadi juara kelas. Karena karir terbaik tercipta ketika talent seseorang bertemu dengan kebutuhan dunia. Dan lagi para jenius tidak selalu juara di sekolah. Bahkan ada penelitian yang berkata kebanyakan jenius yang memiliki karya ekstraordinari menemukan diri mereka pada akhir perguruan tinggi ketika pendidikan tidak lagi sekedar mengingat dan mendikte. Butuh waktu untuk menjadi high achiever. Sementara itu sekolah menciptakan para highly competitive individuals yang akan melakukan berbagai cara untuk bisa juara. Seringkali sikap ini terbawa hingga dewasa dalam dunia kerja. Di era 21st century, kolaborasi lebih penting daripada kompetisi. Teman sekelas Anda bukan saingan, mereka adalah kawan dan calon partner di masa depan. Sekolah favorit jaminan masa depan. Penelitian mengatakan bahwa perkembangan terpenting dalam diri seorang anak adalah 5 tahun pertama. Jadi untuk perkembangan talent yang utama adalah faktor keluarga. Hubungan ayah ibu yang harmonis membantu perkembangan psikologis yang sehat bagi anak. Pendidikan orang tua yang baik menambah wawasan dan kualitas parenting. Ekonomi yang stabil memungkinkan orang tua memenuhi kebutuhan gizi dan memberikan pendidikan dini yang berkualitas. Lingkungan yang baik memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi anak untuk bertumbuh. Pelukan, ciuman, kasih sayang, bermain, berbicara, membaca buku bersama menyebabkan sel-sel otak berkembang pesat. Jadi jika Anda ingin melahirkan generasi yang kuat dan punya masa depan, jadilah orang tua yang hebat, saling sayang, punya karir yang baik, dan belajar seumur hidup.